Hola, bertemu lagi dengan saya, Delvi Permatasari, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan Golongan 2 Gelombang 3 tahun 2021. Saya akan menemani kamu selama 3 menit ke depan untuk membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, fungsi ASN diantaranya meliputi yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ketiga fungsi tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab atau bisa dibilang akuntabel. Akuntabilitas itu apa sih? Teman-teman pasti udah pada tahu. Akuntabilitas itu mengacu pada keputusan atau tindakan seseorang dan akan dievaluasi yang hasilnya bisa berupa reward atau punishment sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas seorang PNS akan teruji dari bagaimana PNS tersebut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek akuntabilitas diantaranya akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas sendiri memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama dari level personal, individu, kelompok, organisasi, dan yang terakhir adalah stakeholder. Kemudian kita beranjak pada topik yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme secara singkat adalah cinta tanah air. Setiap pegawai aparatur sipil negara wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai dasar yang mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. ASN sebagai perangkat pemerintah sudah sepatutnya menjadi teladan dalam hal pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, setiap ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat, menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Sesuai fungsinya, ASN yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik merupakan bagian dari pemerintah yang berkewajiban sebagai pelaksana atau eksekutor kebijakan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Yang kedua, fungsi ASN sebagai pelayan publik, yakni harus profesional, melayani, dan memiliki integritas yang tinggi. Hal-hal tersebut merupakan bagian dan kode etik serta kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu ASN sebagai pemersatu bangsa. Melalui sumpah jabatan, seorang PNS sudah terikat untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada pemerintahan yang sah dan mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Sekian podcast pendidikan kali ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa pada podcast pendidikan selanjutnya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkan